Yang mengatakan Tuhan bertempat itu adalah Syekh Ibnu Taimiyah. Kitab karangannya Mufaqat Sharih Al-Makhul, jilid 2 halaman 29 sampai dengan 30. Benar, dan sampai sekarang Allah tidak butuh kepada tempat. Oleh karenanya Ibnu Rushd, Ibnu Taimiyah dan para ulama menjelaskan, Imam Ahmad juga menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di luar alam. Kalau kita bayangkan alam, jangan antum bayangkan, jadi alam itu apa? Alam itu selain Allah, ya kan? Allah dulu sendirian, kemudian Allah menciptakan apa? Alam. Nah, alam semesta, taruhlah alam ini bulat. Taruhlah alam ini bulat. Maka di manakah Allah? Allah berada di luar alam. Di luar alam itu bukan tempat. Nah, kalau ada tempat namanya masih apa? Masih bagian dari alam. Allah di luar alam, di luar tempat, dan itu di atas alam semesta. Di manakah itu? Tidak di mana-mana. Artinya Allah ke arah atas dan Allah tidak di suatu namanya ruang hampa, enggak ya. Allah pokoknya di luar alam. Segala tempat yang kita takdirkan, yang kita pikirkan itu bagian daripada alam. Setelah alam ada Allah Subhanahu wa taala. Allah di luar alam. Jadi jangan kita bayangkan, berarti kalau kita mengatakan Allah di atas arsy, melazimkan Allah itu berada di suatu tempat. Tidak demikian. Tetapi Allah di atas melazimkan Allah berada di luar alam semesta ini. Dan semua yang dinamakan tempat, baik ruang hampa dan yang lainnya, adalah bagian daripada alam semesta. Bagaimana ya tidak bisa kita bayangkan? Wong antum saja tidak tahu di mana ujung langit. Antum tahu di mana ujung langit? Tidak akan bisa bakalan tahu. Oleh karenanya sebaiknya kita pasrah dengan hadis-hadis dan ayat-ayat, karena kalau kita mengingkari ya akidah ini, berarti terlalu banyak ayat yang kita ingkari, terlalu banyak yang kita takwilkan, dan ini melazimkan terlalu banyak hadis yang kita. Yang mengatakan Tuhan bertempat itu adalah Syekh Ibnu Taimiyah. Ia berkata, semua manusia, baik dari orang-orang kafir maupun orang-orang mukmin, telah sepakat bahwa Allah bertempat di langit dan bahwa Dia meliputi dan dibatasi oleh langit tersebut, kecuali pendapat Al-Marisi dan para pengikutnya yang sesat. Bahkan anak-anak kecil yang belum mencapai umur balik, apabila mereka bersedih karena tertimpa sesuatu, maka mereka akan mengangkat tangan ke arah atas, berdoa kepada Tuhan mereka yang berada di langit, tidak kepada apapun selain langit tersebut. Setiap orang lebih tahu tentang Allah dan tempatnya dibanding orang-orang Jahmiyah. Kitab karangannya Mufaqat Sharih Al-Makhul, jilid 2 halaman 29 sampai dengan 30. Imam Abu Hanifah berkata, orang yang membatasi Allah dengan arah atas atau bawah maka telah kafir. Allah tidak berubah dan tidak pindah. Berubah dan berpindah tempat hanya sifatnya makhluk. Allah sudah ada dan tak ada apapun selain Dia. Hadis riwayat Bukhari. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar dan melihat. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Yang Salafi mengaku benar, yang Wahabi mengaku benar, yang Sufi mengaku benar, yang Syiah mengaku benar, semua mengaku benar, mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Kita jadi bingung. Jangan bingung, ikutilah Al-Jamaah, yaitu mayoritas Islam. Mayoritas Islam, Allahnya Maha Suci, yaitu bersih dari sifat-sifat makhluk, tidak bertempat, tidak berarah, tidak bermasa, tidak berjisim. Allah wujud. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar dan melihat. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Hadis, barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk
golongan mereka. Ihdinas siratal mustaqim. Maksudnya ayat ini jangan seperti Tuhan bertempat, yaitu kaum laba-laba atau orang musyrik. Imam Abu Hanifah berkata, orang yang membatasi Allah dengan arah atas atau bawah maka telah kafir. Allah tidak berubah dan tidak pindah. Berubah dan berpindah tempat hanya sifatnya makhluk. Allah sudah ada dan tak ada apapun selain Dia. Hadis riwayat Bukhari. Ihdinas siratal mustaqim. Maksudnya ayat ini jangan seperti Tuhan bertempat, yaitu kaum laba-laba atau orang musyrik. Imam Syafi'i mengatakan, siapa yang mengatakan Allah duduk di atas arsy, maka ia telah kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.